warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Teguh Erlangga, mahasiswa PPG jurusan Fisika Universitas Papua. Hari ini, Senin 23 November 2020, akan melakukan video praktik pembelajaran mengenai spektrum radiasi gelombang elektromagnetik untuk kelas 12 IPA 2 SMAN Negeri 1 Tambun Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum. Baik, sebelum mulai pembelajaran, saya ingin bertanya apa suara dan gambar saya terlihat dengan jelas? Oke. Jelas, Pak. Baik. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Alhamdulillah ya. Harus tetap semangat ya, karena sebentar lagi, 2 minggu lagi kita akan menghadapi penilaian akhir semester. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi di tengah pandemi seperti ini. Baik, sebelum mulai belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk kehadiran hari ini, yang hadir ada 30 ya. Nah, waktu di kelas 11 kita sudah pernah belajar mengenai materi tentang gelombang. Nah, pada kelas 11 itu kamu sudah belajar bahwa gelombang itu terbagi beberapa jenis. Bisa digolongkan berdasarkan medium perantaranya, bisa digolongkan berdasarkan arah getar dan arah lambatnya, serta berdasarkan amplitudonya. Nah, siapa yang ingat di sini mengenai contoh dan pengertian dari pembagian gelombang tersebut? Silakan. Saya, Pak. Oke, Nadia silakan. Gelombang yang berdasarkan medium perantaranya itu dibagi jadi dua, yaitu, gelombang mekanik itu adalah gelombang yang memerlukan medium perantara untuk perambatan, sedangkan yang gelombang elektromagnetik dia tidak membutuhkan medium perantara, Pak. Ya, bagus. Luar biasa ya. Betul sekali jawabannya ya. Jadi gelombang berdasarkan medium perantaranya itu dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya gelombang mekanik, ada yang disebut dengan gelombang elektromagnetik. Di mana gelombang mekanik membutuhkan medium perantara, sedangkan gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium perantara. Nah, kira-kira contohnya, ada nggak yang bisa menyebutkan contoh dari gelombang mekanik dengan gelombang elektromagnetik? Bagaimana menurut Aska? Untuk gelombang mekanik, karena kan gelombang bunyi maksudnya. Karena kan gelombang bunyi itu kan butuh udara untuk medium perantaranya. Untuk elektromagnetik, saya rasa contohnya itu gelombang cahaya. Karena bisa dilihat cahaya matahari ke bumi itu kan lewat ruang hampa udara ya. Jadi kayak gak ada medium perantara. Oke, bagus ya. Betul sekali jawabannya ya. Terima kasih Aska. Nah, jadi yang tadi Aska sebutkan itu contoh dari gelombang elektromagnetik adalah gelombang cahaya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai gelombang elektromagnetik. Nah, sebelum kita mempelajari tentang gelombang elektromagnetik, sekarang kita lihat. Oke. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai gelombang elektromagnetik, kita lihat dulu di sini ada quotes of the day untuk hari ini. Kita harus ingat bahwa belajar itu bukanlah menuntut seseorang untuk menjadi sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kita harus bisa menjadikan belajar sebagai sesuatu untuk menjadikan pribadi kita untuk jadi lebih baik dari yang sebelumnya. Karena siapa yang tidak ingin belajar berarti ingin senang keburukan itu berada pada dalam dirinya ya. Jadi mudah-mudahan di 12 IPA 2 ini harus tetap terus semangat belajar. Harus tetap ingat bahwa belajar itu adalah proses untuk menjadi yang lebih baik, bukan untuk menjadi sesuatu yang lebih sempurna. Nah, sekarang kita lihat tujuan pembelajaran untuk hari ini. Tujuan pembelajaran untuk hari ini ada 6. Yang pertama adalah nanti setelah kalian mengamati video, kalian dapat menguraikan tentang karakteristik dan sifat dari spektrum gelombang elektromagnetik dengan baik. Yang kedua adalah setelah kalian melakukan studi literasi dan mengamati video,
kalian dapat memerinci sumber-sumber radiasi gelombang elektromagnetik dengan cermat. Yang ketiga, setelah melakukan studi literasi dan diskusi, kalian dapat nanti ya menguraikan pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, setelah melakukan studi literasi dan diskusi, kalian dapat menganalisis dampak radiasi gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, ya di sini setelah melakukan diskusi ya dan menyimak video, kalian dapat mengkomunikasikan hasil pengamatan, manfaat dan dampak radiasi gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, setelah melakukan diskusi dan tanya jawab pada kegiatan pembelajaran hari ini, kalian dapat menyajikan laporan manfaat dan dampak radiasi gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum kita lanjut pembelajaran untuk hari ini, kita melakukan pretest terlebih dahulu supaya kita bisa tahu kemampuan kalian itu sudah sampai mana. Ya, berikut saya share linknya terlebih dahulu. Nah, ini kita akan melakukan pretest di sini. Untuk link pretestnya akan saya share melalui chat Zoom meeting ini. Ya, silakan. Waktunya hanya 10 menit. Ya, silakan kalian mulai mengerjakan pretestnya terlebih dahulu. Gimana, semuanya lancar? Untuk link aksesnya bisa diakses? Lancar, Pak. Oke, silakan. Bisa, Pak. Oke. Oke, waktunya sudah habis ya. Kita lihat di sini dari responnya. Oke ya. Di sini dari hasil pretest yang sudah kalian dapati. Nah, ini kisaran nilai yang kalian dapat. Ada yang sudah mendapatkan 100, ada yang sudah mendapatkan 80, ya, masih ada yang 60, masih ada yang 40, dan masih ada yang 20. Tidak apa-apa, gak usah berkecil hati, harus tetap semangat. Ini adalah pretest sebagai gambaran awal untuk kita semua supaya mempelajari pembelajaran ini lebih semangat dan lebih antusias lagi, ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut pembelajarannya. Baik, setelah kita melakukan pretest, sekarang kita lihat di sini ada beberapa gambar. Kita lihat di sini ya, ada 3 gambar. Gambar nomor 1, gambar nomor 2, gambar nomor 3. Nah, coba pada gambar-gambar berikut, siapa yang bisa menyebutkan nama alat dan fungsinya untuk gambar nomor 1 terlebih dahulu? Bagaimana menurut Faris? Oh ya, boleh. Silakan Faris. Gambar yang pertama itu radio. Itu alat komunikasi buat mendengar berita, Pak. Jadi melalui suara. Oke, betul ya. Nomor 1 radio. Saya rasa ini sudah banyak yang tahu ya, karena hampir di setiap rumah ada. Oke, untuk gambar nomor 2. Siapa yang bisa menjelaskan nama alat dan fungsinya? Ya, silakan Fania. Coba diulang lagi Fania, suaranya lebih keras lagi. Oke, bagus ya, betul sekali. Terima kasih Fania, itu berkaitan dengan yang nomor 2 adalah microwave ya, untuk memanaskan makanan, betul. Sekarang yang gambar nomor 3, ini yang sekarang ini sedang banyak digunakan. Siapa yang tahu nama alat dan fungsinya? Saya, Pak. Ya, silakan Izan. Itu saya lihatnya setiap saya mau masuk supermarket, kalau enggak ke tempat-tempat umum lainnya. Namanya termogan, Pak. Dia fungsinya hampir sama seperti termometer untuk mengukur suhu tubuh, tetapi tidak disentuhkan, Pak. Oke, betul sekali ya. Namanya adalah termogan yang memang pada saat ini sedang banyak digunakan baik di pusat perbelanjaan, ya, sekolah, kantor dan sebagainya ya. Memang alat ukur ini mengukur suhu tapi tidak bersentuhan dengan langsung ya. Bagus sekali, luar biasa dari apa yang teman-teman kalian jelaskan mengenai 3 gambar seperti ini. Nah, dari 3 gambar seperti ini, di sini adalah sebagian kecil dari alat yang menggunakan radiasi spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, sekarang kalau kita ingin mengetahui bagaimana spektrum gelombang elektromagnetik yang lain, kita perhatikan video berikut ini.
Video ini berbahasa Inggris ya, jadi tolong diperhatikan dengan baik. Something surrounds you, bombards you, some of which you can't see, touch, or even feel. Every day, everywhere you go. It is odorless and tasteless, yet you use it and depend on it every hour of every day. Without it, the world you know could not exist. What is it? Electromagnetic radiation. These waves spread across a spectrum from very short gamma rays to X-rays, ultraviolet rays, visible light waves, even longer infrared waves, microwaves, to radio waves which can measure longer than a mountain range. This spectrum is the foundation of the information age and of our modern world. Your radio, remote control, text message, television, microwave oven, even a doctor's X-ray, all depend on waves within the electromagnetic spectrum. Electromagnetic waves, or EM waves, are similar to ocean waves in that both are energy waves. They transmit energy. EM waves are produced by the vibration of charged particles and have electrical and magnetic properties. But unlike ocean waves that require water, EM waves travel through the vacuum of space at the constant speed of light. EM waves have crests and troughs like ocean waves. The distance between crests is the wavelength. While some EM wavelengths are very long and are measured in meters, many are tiny and are measured in billionths of a meter, nanometers. The number of these crests that pass a given point within 1 second is described as the frequency of the wave. One wave, or cycle, per second is called a hertz. Long EM waves, such as radio waves, have the lowest frequency and carry less energy. Adding energy increases the frequency of the wave and makes the wavelength shorter. Gamma rays are the shortest, highest energy waves in the spectrum. So, as you sit watching TV, not only are there visible light waves from the TV striking your eyes, but also radio waves transmitting from a nearby station, and microwaves carrying cell phone calls and text messages, and waves from your neighbor's Wi-Fi, and GPS units in the cars driving by. There is a chaos of waves from all across the spectrum passing through your room right now. With all these waves around you, how can you possibly watch your TV show? Similar to tuning a radio to a specific radio station, our eyes are tuned to a specific region of the EM spectrum and can detect energy with wavelengths from 400 to 700 nanometers, the visible light region of the spectrum. Objects appear to have color because EM waves interact with their molecules. Some wavelengths in the visible spectrum are reflected and other wavelengths are absorbed. This leaf looks green because EM waves interact with the chlorophyll molecules. Waves between 492 and 577 nanometers in length are reflected, and our eye interprets this as the leaf being green. Our eyes see the leaf as green, but cannot tell us anything about how the leaf reflects ultraviolet, microwave, or infrared waves. To learn more about the world around us, scientists and engineers have devised ways to enable us to see beyond that sliver of the EM spectrum called visible light. Data from multiple wavelengths help scientists study all kinds of amazing phenomena on Earth, from seasonal change to specific habitats. Everything around us emits, reflects, and absorbs EM radiation differently based on its composition. A graph showing these interactions across a region of the EM spectrum is called a spectral signature. Characteristic patterns, like fingerprints within the spectra, allow astronomers to identify an object's chemical composition and to determine such physical properties as temperature and density. NASA's Spitzer Space Telescope observed the presence of water and organic molecules in a galaxy 3.2 billion light-years away. Viewing our sun in multiple wavelengths with the SOHO satellite allows scientists to study and understand sunspots that are associated with solar flares and eruptions harmful to satellites, astronauts, and communications here on Earth. We are constantly learning more about our world and universe by taking advantage of the unique information contained in the different waves across the EM spectrum.
Baik ya. Menarik ya videonya itu. Nah, sekarang kira-kira siapa yang bisa menjelaskan dengan penjelasan singkat ya apa yang dibahas dalam video tadi? Silakan. Saya Pak. Oke, Dinda, silakan Dinda. Jadi dari video yang kita simak tadi membahas tentang yang pertama, apa saja yang termasuk ke dalam spektrum gelombang elektromagnetik. Yang kedua itu bagaimana panjang gelombang dan energi dari masing-masing spektrum gelombangnya. Terus yang ketiga, beberapa manfaat yang digunakan dalam gelombang elektromagnetiknya. Bagus ya. Terima kasih Dinda, luar biasa ya penjelasan yang Dinda berikan tadi. Di sini ada beberapa daftar pertanyaan yang berkaitan dengan video yang tadi kalian simak. Kita lihat yang pertama. Apakah yang disebut dengan spektrum gelombang elektromagnetik itu? Silakan. Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Siapa namanya? Estu. Oke, silakan Estu. Jadi spektrum gelombang elektromagnetik yang tadi saya simak maksudnya adalah ragam atau jenis-jenis gelombang elektromagnetik yang dikategorikan atau diurutkan berdasarkan rentang panjang gelombang atau frekuensinya, Pak. Oke, bagus ya, luar biasa. Mantap sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Terdiri dari spektrum apa saja gelombang elektromagnetik itu? Silakan, siapa yang tahu? Saya mau jawab, Pak. Oke, siapa? Larasati. Oke, Larasati, silakan. Tadi ada 7 spektrum, ada gelombang radio, microwave, inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, sama sinar gamma, Pak. Luar biasa. Betul sekali yang Laras sebut, itu ada 7 spektrum. Mohon diperhatikan ya, tadi yang Laras sebut itu sudah lengkap, sudah jelas sekali. Bagus sekali Laras ya, terima kasih. Oke, pertanyaan nomor 3. Bagaimana arah rambatan gelombang elektromagnetik itu? Silakan, siapa yang bisa jawab? Ya, Pak. Oke, Amel ya? Iya, Pak. Oke, silakan Amel. Jadi, berdasarkan video yang tadi saya lihat, gelombang elektromagnetik itu berupa gelombang transversal, Pak, yang terdiri dari bukit dan lembah, perpaduan antara medan magnet dan medan listrik. Jadi, medan magnet dan medan listrik yang tegak lurus, Pak, maksud saya. Nah, jadi arah rambatnya itu dengan arah getarnya itu tegak lurus. Oke, terima kasih Amel. Betul sekali yang Amel sebut ya. Terdiri dari medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus. Tadi ada di gambarnya juga pada video sudah dijelaskan. Dan bentuknya adalah gelombang transversal yang memang itu sudah kalian pelajari waktu di kelas 11 kemarin ya. Oke, terima kasih Amel. Selanjutnya untuk nomor 4, bagaimana keterkaitan energi spektrum gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombangnya? Siapa yang bisa jawab? Saya Pak coba. Oke, silakan. Kalau dilihat dari video tadi, tiap spektrum itu punya panjang gelombang yang berbeda-beda. Jadi tiap energi dari tiap spektrum itu beda-beda juga. Kesimpulannya itu jadi kalau makin pendek panjang gelombangnya justru makin besar tingkat energinya, dan sebaliknya. Jadi kalau makin besar panjang gelombangnya malah makin kecil tingkat energinya. Oke, bagus sekali. Terima kasih Aska ya. Penjelasannya sangat jelas sekali ya. Membuktikan hubungan atau menjelaskan hubungan antara keterkaitan energi dengan panjang gelombang dengan frekuensinya. Bagus. Nah, pertanyaan terakhir dari video tadi yang dijelaskan, itu kira-kira apa saja manfaat dari penggunaan spektrum gelombang elektromagnetik? Silakan. Saya Pak. Dengan siapa? Imade Agus. Oke, silakan Imade. Oke, dari video yang saya amati, manfaat dari spektrum gelombang elektromagnetik itu terdapat pada satelit yang digunakan untuk mempelajari struktur kandungan benda-benda langit dan juga memotret bumi dari luar angkasa. Manfaat lainnya juga terdapat untuk memotret anggota tubuh kita, contohnya pada ronsen. Oke, betul sekali ya. Itu salah satu manfaat dari spektrum gelombang elektromagnetik yang tadi Imade Agus sebutkan. Ya, terima kasih. Oke, sekarang untuk aktivitas hari ini,
saya sudah membagikan LKPD melalui Google Classroom. Apa sudah diterima semua? Sudah di-download? Sudah, Pak. Sudah, oke, terima kasih. Nah, di sini nanti kalian kemarin sudah saya bagi melalui Google Classroom menjadi 12 kelompok. Nanti dengan kelompoknya masing-masing, kalian lakukan aktivitas hari ini mengenai spektrum gelombang elektromagnetik. Ya, di sini. Lalu tujuan untuk pembelajaran hari ini apa? Kita akan melihat bagaimana tadi sifat dan karakteristik dari spektrum gelombang elektromagnetik, kemudian pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan, serta dampak radiasi gelombang elektromagnetik dalam kehidupan. Yang kalian lakukan adalah studi literasi melalui video yang disajikan dalam YouTube dengan bahan ajar modul yang sudah Bapak bagikan. Nah, di sini bisa kalian cek, ada beberapa link yang berkaitan dengan spektrum gelombang elektromagnetik. Silakan dilihat dengan kelompoknya, dibagi-bagi ya. Lalu setelah itu kalian, ya ini ada teori dasar yang akan kalian pelajari, bisa sebagai tambahan referensi. Nah, ini adalah link-link yang harus kalian buka nanti dengan berkelompok. Kemudian catat hasilnya dalam tabel di bawah ini ya, tabel pengamatan. Bisa kalian cek di sini, kalian teliti berdasarkan karakteristik spektrumnya, lalu pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dan dampak terhadap kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk dijawab juga pertanyaannya, kemudian diisi kesimpulannya. Kira-kira sudah paham apa yang Bapak jelaskan? Paham, Pak. Oke, ya baik. Sekarang kalian lakukan aktivitas dari LKPD tadi secara berkelompok selama 20 menit ya. Zoom ini tidak akan Bapak tutup, silakan kalian lakukan dengan teman kelompoknya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua ya? Sudah jelas ya? Oke, silakan dilanjutkan. Ya, baik. Waktunya sudah habis. Ya. Sekarang kita dengarkan beberapa kelompok yang akan melakukan presentasi. Kita mulai dari kelompok 3. Silakan dipaparkan hasil pengamatannya. Boleh share screen juga. Sudah terlihat ya kan, Pak? Oke, sudah terlihat. Ya, saya dari kelompok 3 mau menjelaskan tentang tabel pengamatan LKPD. Yang pertama, spektrum gelombang radio. Karakteristiknya itu memiliki panjang gelombang terbesar dengan frekuensi antara 10⁴ sampai 10⁷ Hz, sehingga energinya paling kecil. Manfaatan dalam kehidupan sehari-harinya itu sebagai sarana komunikasi untuk pembicaraan jarak jauh yang tidak menggunakan kawat penghantar. Dampak pada kehidupan sehari-harinya itu, radiasi pada handphone memiliki dampak radiasi yang menyebabkan turunnya konsentrasi kerja otak sehingga serta dapat menurunkan kualitas sperma. Yang kedua, ada gelombang mikro. Frekuensinya 10⁻10 Hz, sementara panjang gelombangnya sekitar 3 mm sehingga energinya yang masih kecil seperti gelombang radio. Tujuannya itu bisa untuk menghangatkan makanan pada microwave. Terus dampaknya itu menurunkan jumlah hemoglobin dan menimbulkan efek stres pada syaraf otak. Yang ketiga ada gelombang inframerah, frekuensinya 10⁻11 Hz sampai 10⁻14 Hz. Panjang gelombang sinar inframerah lebih besar daripada panjang gelombang sinar tampak. Dia digunain di bidang kedokteran. Radiasi inframerah diterapkan sebagai terapi medis seperti penyembuhan penyakit encok, terapi syaraf. Pada bidang militer terdapat teleskop inframerah yang digunakan untuk melihat di tempat gelap atau berkabut. Yang terus dampaknya itu menimbulkan radiasi bebas yang berpengaruh terhadap panas tubuh manusia. Yang keempat sampai ketujuh bakal dijelasin sama anggota kelompok saya yang lain, itu Uti. Oke, silakan Uti. Oke, saya mau melanjutkan penjelasan dari Fanya. Yang keempat itu ada cahaya tampak dengan frekuensi sekitar 10⁻15 Hz. Sementara panjang gelombangnya antara 400 nanometer
nanometer sampai 800 nanometer. Pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu membantu penglihatan manusia sehingga dapat membedakan spektrum warna pelangi. Sedangkan untuk dampaknya dalam kehidupan sehari-hari yaitu menimbulkan efek iritasi pada kulit yang bisa menyebabkan kanker kulit. Selanjutnya ada sinar ultraviolet dengan frekuensi antara 10,15 Hz sampai dengan 10,16 Hz. Sementara panjang gelombangnya antara 10 nanometer sampai 100 nanometer. Pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu membantu pembentukan vitamin D pada kulit, membantu proses fotosintesis, dan membunuh kuman. Sedangkan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari yaitu menimbulkan penyakit kanker kulit, katarak mata, serta mengurangi daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Selanjutnya yang keenam ada sinar X dengan frekuensi antara 10,16 Hz sampai 10,20 Hz. Sementara panjang gelombangnya antara 10,11 meter sampai 10,8 meter. Pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam bidang kedokteran seperti untuk memotret kedudukan tulang. Pada bidang industri, sinar X dimanfaatkan untuk menganalisis struktur kristal. Dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari yaitu penggunaan yang terlalu sering dapat menyebabkan mutasi genetika pada DNA. Yang terakhir ada sinar gamma yang mempunyai frekuensi tertinggi yaitu antara 10,20 Hz sampai 10,25 Hz. Sementara panjang gelombangnya berkisar antara 10,4 nanometer sampai 0,1 nanometer sehingga memiliki energi yang terbesar. Nah, pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu mampu menembus logam yang memiliki ketebalan beberapa sentimeter. Sedangkan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari yaitu menyebabkan efek yang serius seperti mandul dan kanker. Oke, baik, terima kasih ya untuk kelompok 3. Luar biasa sekali ya. Kita apresiasi sekali untuk kelompok 3 atas penjelasannya mengenai pemaparan tadi. Nah, dari yang sudah kalian simak, kira-kira dari kelompok lain, apakah ada komentar atau ada tambahan atau ada koreksi dari kelompok lain? Silahkan kalau ada. Ada sedikit perbedaan, Pak. Oke, dari kelompok berapa? Kelompok 6, Pak. Oke, silakan. Hafiz ya. Jadi, iya, Pak. Jadi pada fungsi gelombang mikro itu juga kami menemukan bahwa salah satunya itu pada radar contohnya, itu dapat digunakan untuk menentukan posisi atau letak kedudukan dari objek suatu benda. Nah, kemudian pada sinar inframerah juga dapat digunakan pada alat-alat elektronika seperti pada remote control. Nah, kemudian untuk pada gelombang cahaya tampak, fungsi lainnya itu dapat digunakan untuk memeriksa keaslian uang yang seperti slogan dulu itu tidak dilihat, tidak dapat diterawang. Oke, berarti ada tambahan untuk fungsi gelombang mikro, ya tadi fungsi gelombang mikro, sinar inframerah dengan sinar ultraviolet atau cahaya tampak, ya bagus sekali, luar biasa, ya betul. Oke, dari semua penjelasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan, kira-kira bagaimana untuk kesimpulan dari kegiatan yang kita lakukan pada hari ini? Silakan, siapa yang ingin menyimpulkan? Saya, Pak. Oke, Yahya. Dari kelompok 10, Pak. Silakan. Kesimpulan yang saya dapat dari hasil gelombang elektromagnetik hari ini itu, gelombang elektromagnetik itu memiliki berbagai spektrum yang memiliki perbedaan dari panjang gelombang, frekuensi, dan energi. Ditinjau dari frekuensinya, spektrum dengan frekuensi terkecil adalah gelombang radio dan yang terbesar adalah sinar gamma. Tetapi jika dilihat dari panjang gelombang, maka akan terbalik. Yang terbesar adalah gelombang radio dan yang terkecil adalah sinar gamma. Lalu dilihat dari energi yang dihasilkan itu sebanding dengan frekuensi. Jadi semakin kecil sebanding dengan frekuensi. Jadi semakin kecil energi, semakin kecil pula frekuensinya. Pada spektrum juga memiliki manfaat dan bahaya masing-masing yang dapat kita ambil dan kita hindari dalam kehidupan ke depan. Oke, terima kasih Yahya ya atas kesimpulan pembelajaran kegiatan pada hari ini ya. Baik, sebelum kita akhiri ya untuk melihat pemahaman kalian mengenai pembelajaran hari ini, kita lakukan post test terlebih dahulu. Ya, sebentar saya share linknya. Ya, silakan, saya sudah membagikan link post test pada kolom chat di Zoom meeting ini.
Waktunya hanya 10 menit. Silakan dikerjakan. Bagaimana, sudah bisa akses semua untuk link post testnya? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Ya, baik, kita lihat di sini hasil post test yang sudah kalian laksanakan. Ya, dilihat dari rata-rata, kita bandingkan dengan pretest tadi. Pada saat pretest hanya 57,14. Nah, ketika kalian sudah mempelajari materi ini, ya alhamdulillah ya, sudah ada kenaikan rata-rata menjadi 70,36. Oleh karena itu, tetap semangat, tetap belajar dengan baik, ya di tengah kondisi meskipun masih dalam keadaan pandemi seperti ini. Tapi mudah-mudahan ya semangatnya tidak pernah luntur untuk selalu belajar menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang ya untuk selanjutnya setelah kalian melaksanakan post test tadi ya, jangan lupa nanti untuk laporannya saya tunggu. Ya, laporan sederhana mengenai kegiatan hari ini. Pengamatan tadi dikirimkan melalui Google Classroom. Nah, setelah itu tolong juga diisi untuk penilaian sikap. Ya, penilaian sikapnya itu seperti apa? Nanti di sini akan sudah saya bagikan melalui Google Classroom link untuk penilaian sikap minat belajar mengenai pembelajaran hari ini. Jangan lupa nanti diisi nama seperti sebelum-sebelumnya, misalkan X, lalu di sini kelasnya diisi juga. Nah, selanjutnya, nah di sini ada pertanyaan-pertanyaan angket yang kalian bisa isi dengan pernyataan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian dikirim ya dengan link Google Form yang sudah saya bagikan nanti melalui Google Classroom ya. Jadi itu untuk penilaiannya. Nah, sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, adakah yang ingin menyampaikan mengenai bagaimana kesan atau kelemahan dan kekuatan pada pembelajaran hari ini? Silakan. Sudah bagus Pak, pembelajaran daringnya tuh nggak ngebosenin karena kan kita juga terlibat langsung kan dalam pembelajarannya. Terus kitanya juga lebih banyak mengetahui manfaat sama dampak dari radiasi gelombang elektromagnetik yang kedepannya bisa kita perhatiin lagi. Oke, terima kasih Nurul ya. Ya baik ya, terima kasih atas refleksi yang sudah dilakukan oleh Nurul. Oke, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan mereview kembali materi dari bab pertama sampai bab radiasi gelombang elektromagnetik ini, karena nanti sekitar 2 minggu lagi kalian akan menghadapi penilaian akhir semester. Maka untuk pertemuan selanjutnya kita mulai mereview kembali baik materi maupun latihan soal mengenai pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, sekarang sebelum saya akhiri, kita berdoa lagi menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Terima kasih.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Ya.